Ya, dan masuki hari pertama berpuasa atau bulan suci Ramadan, bagaimana suasana dan persiapan menyambut bulan puasa di Doha, Qatar? Kami telah terhubung dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Qatar, Bapak Ridwan Hasan. Assalamualaikum Pak Ridwan, apa kabar? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sarah dan Mas Aldi, apa kabar di Jakarta? Alhamdulillah baik. Pak, ini saya mau bertanya nih ya Pak, sidang isbat di Jakarta malam tadi telah memutuskan bahwa hari ini sudah memasuki bulan Ramadan. Nah ini bagaimana situasi Ramadan di Qatar yang memiliki waktu puasa hingga 15 jam nih ya, lebih lama daripada di Indonesia? Ya, memang menarik ya luar negeri ya. Qatar sebagaimana halnya negara-negara di China memang waktunya jadi lebih panjang, sekitar 14 jam. Ya. Kita yang puasa bukan hal yang berat tentunya. Memang ada kesan umum selama ini kalau Timur Tengah itu kan panas ya biasanya. Tapi alhamdulillah saat ini kita berada masih dalam suasana musim dingin. Jadi tidak terlalu panas, masih oke lah gitu ya. Sampai 50 derajat yang hawa panasnya luar biasa. Nah, memang ada kebiasaan lain yang barangkali hilang selama bulan puasa ini dibandingkan puasa-puasa sebelumnya karena pandemi, yaitu hanya orang-orang Arab ya, tentunya kita yang tinggal di sini juga ikut. Habis sholat taraweh itu ada kegiatan di majelis-majelis, jadi tempat ngumpul-ngumpul begitu ya. Ini hilang suasana itu. Sama satu lagi, undangan sahur. Undangan sahur itu biasanya jam 10 malam dimulai, selesainya jam 1 pagi gitu loh. Nah ini juga ada pandemik yang terus dekat, itu dibatasi. Tapi selebihnya puasa itu memang tetap ya, orang-orang menyambut dengan kebahagiaan ya, tetap ada begitu dengan keterbatasan. Jadi cukup banyak ya Pak Ridwan tradisi yang nampaknya harus ditinggalkan terlebih dahulu di bulan puasa di kala pandemi COVID-19 ini, termasuk di Qatar di Doha. Pak Ridwan, ini kalau kita bicara soal pelaksanaan ritual ibadah begitu di bulan suci Ramadan di Indonesia sendiri, pemerintah sudah menyatakan bahwa diperbolehkan sholat taraweh tapi dengan protokol kesehatan. Untuk pelaksanaan ibadah Ramadan seperti sholat taraweh sendiri di tengah juga Qatar yang angka COVID-19-nya juga tadi disebutkan masih cukup tinggi. Apakah pemerintah sudah memperbolehkan kegiatan di masjid seperti sholat taraweh dan juga kegiatan Ramadan lainnya, atau justru malah dianjurkan untuk di rumah saja nih masyarakat di Doha? Ya, kalau kita di Indonesia alhamdulillah ya masih bisa tarawehan di masjid sekarang ini. Tadinya harapan masyarakat Indonesia di sini, sebagaimana halnya masyarakat secara keseluruhan, adalah kita bisa melakukan sholat taraweh di masjid. Tapi rupanya beberapa waktu belakangan ini, angka COVID ini terus meningkat. Jadi waktu kira-kira 2 bulan yang lalu itu kan masih kasus harian sekitar 200-an ya. Nah sekarang ini dia sudah meningkat dari 200 menjadi 500, menjadi 700, dan hari ini 963. Sehingga beberapa waktu 1-2 minggu terakhir ini pemerintah Qatar terpaksa melakukan pembatasan. Dan akhirnya kita dianjurkan sholat taraweh di rumah. Masjid hanya dibuka sekarang untuk sholat wajib dan sholat Jumat masih diizinkan. Selebihnya kita harus di rumah sekarang ini. Oke, berarti itu artinya belum boleh ya kalau misalnya di Qatar, tidak seperti Indonesia gitu. Pak, kita terpaksa, walaupun tadinya harapannya tinggi ya bisa di masjid-masjid, tapi kondisinya memang berat. Oke, Pak Ridwan, ini kalau misalnya yang saya tahu, yang kami tahu, ini kan masyarakat Qatar ini kan seperti masyarakat Indonesia ya, punya tradisi berkumpul banyak tadi ya, gitu sempat kan. di-mention juga sama Pak Ridwan. Nah itu bagaimana sih biasanya, karena kan ada kayak Al-Nafla dan juga Garangau, apakah tradisi itu masih dilakukan di masa pandemi ini? Ya, pada dasarnya tradisi-tradisi itu masih tetap dipelihara ya. Saya kira masyarakat Arab ini, Qatar termasuk di dalamnya, mereka tetap memelihara adat kebiasaan mereka ya. Tapi memang lagi-lagi seperti saya sampaikan, terpaksa ada pembatasan-pembatasan berkumpul ya. Jadi sekarang bahkan kumpul keluarga pun hanya keluarga inti yang diizinkan misalnya. Nah ini ya memang ya mau tidak mau pilihan yang berat, tapi masyarakatnya cukup disiplin juga karena memang menjadi satu keharusan. Oh ya, sebagai satu catatan barangkali yang perlu diperhatikan juga, keriaan dan kebahagiaan dalam bulan Ramadan di Qatar ini
tidak terbatas hanya pada tradisi lokal orang Qatar. Karena penduduk Qatar itu hanya 10% warga negara Qatar. 90%-nya adalah orang asing. Oke. Ini menarik. Jadi kalau ada 100.000 orang Qatar itu hanya 10.000. 90.000-nya orang asing. Nah, Pak Ridwan, kalau Termasuk tadi di dalam- statistik data yang Bapak bilang 90% merupakan pedagang, sampai sejauh ini masyarakat Indonesia dari awal pandemi COVID-19 merebak di seluruh dunia, apakah saat ini jumlahnya berkurang yang berada di Qatar? Sudah tinggal berapa sisa masyarakat atau WNI yang saat ini berada di Qatar? Ya, betul sekali. Jadi memang mungkin kelihatannya ini sudah kasih survei dulu ya tentang suasana Indonesia di sini ya. Semula orang Indonesia di Qatar ini berjumlah hampir 30.000 jiwa dengan keluarga dan anak-anak ya. Tapi terakhir angka statistik yang kami dapatkan dari pemerintah Qatar itu jumlahnya sekitar 17.000 saja. 17.000. Jadi banyak penurunan. Nah, penurunan ini memang karena satu kegiatan ekonomi yang memang mau menurun sesuai dengan fenomena ekonomi dunia, ekonomi global. Yang kedua juga karena pandemi ya. Jadi banyak yang layoff ya, ada juga ya. Atau sebagian orang dia tetap bekerja di sini, anak dan istrinya pulang ke kampung. Jadi memang ada pembatasan. Tapi itu bukan cuma Indonesia, hampir semua warga negara asing yang ada di sini karena ada pembatasan terpaksa dilakukan itu. Tapi insya Allah kita berharap tentunya ya, kegiatan ekonomi di Qatar ini sudah mulai naik kembali. Jadi mulai ditemukannya ladang gas yang baru ya, ditemuan gas yang sangat besar sekali. Kemudian juga banyak kegiatan-kegiatan sosial, termasuk yang paling dinantikan orang kan pertandingan sepak bola dunia pada tahun 2022. Nah, ini membutuhkan banyak tenaga kerja dari berbagai macam negara gitu. Oke, dari 34.000 ini berkurang setengahnya ya, WNI di Qatar tinggal 17.000. 34.000, hampir 30.000 ya. Oke. Hampir separuh jadi ya. Hampir setengah ya Pak ya? 60% sekarang. Oke, hampir setengah warga Indonesia itu udah nggak ada lagi di Qatar gitu kan ya. Udah pulang kampung ke halaman. Ini dari 17.000 WNI di sana ini sudah sejauh mana Pak pelaksanaan vaksinasi untuk warga negara Indonesia? Ya, saya boleh cerita sedikit ya. Orang Indonesia itu di sini pekerjaannya macam-macam ya, tapi banyak yang profesional ya, yang bekerja di oil and gas, yang bekerja di IT, yang bekerja di hospitality ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai vaksinasi yang berkaitan dengan COVID, kita tidak bisa tidak karena kita bagian dari komunitas yang luas, tapi juga kita terkena juga dampaknya. Nah, tapi vaksinasi di sini alhamdulillah karena Qatar negaranya tidak terlalu besar, penduduknya tidak terlalu banyak, tingkat kesejahteraannya sangat tinggi, sehingga pelayanan kesehatan di sini itu boleh dibilang prima gitu ya, dan tidak dibedakan antara warga negara asing maupun warga negara setempat. Jadi pelayanan vaksinasi pun alhamdulillah sekarang itu sudah menyasar sampai di usia 40 tahun. Bahkan berita hari ini saya dapatkan itu anak-anak sekolah sudah mulai dianjurkan untuk melakukan vaksinasi. Jadi vaksinasi ini telah berjalan dengan sangat cepat dan tidak membedakan antara orang asing maupun orang setempat, sehingga masyarakat Indonesia pun banyak yang sudah mengikuti vaksinasi ini. Oke, alhamdulillah ya kalau begitu ya, ternyata sudah bisa mendapatkan vaksinasi dengan cukup baik dengan ditunjang fasilitas kesehatan yang mumpuni juga di Doha. Pak Ridwan, ini kan 17.000 masyarakat Indonesia ataupun WNI yang ada di Doha saat ini akhirnya karena semi lockdown yang dilakukan pemerintah di sana ya tidak bisa kemudian kembali pulang ke kampung halaman untuk merayakan Lebaran bersama keluarga. Bagaimana cara yang dilakukan oleh KBRI di Doha untuk kemudian merangkul warga negara Indonesia di sana agar tidak kehilangan momen-momen ataupun euforia menyelenggarakan Ramadan ataupun nanti sampai Idul Fitri? Ya, jadi pertanyaannya Mas Aldi dan Mbak Sarah ini sangat menyentuh perasaan saya sebagai orang kampung. Juga orang kampung loh, saya orang Palembang ya, yang sudah lama merantau. Keinginan untuk berlebaran dekat dengan keluarga tentu satu hal yang sangat lazim ya. Semua orang kepengen seperti itu. Tetapi kita memang 1-2 tahun terakhir ini dihadapkan pada satu realita yang sangat berat. Ya, tapi di balik realita yang berat itu ada tantangan yang berat. Biasanya ada hikmah di balik itu sehingga orang-orang mulai kreatif. Kita ingat Lebaran yang lalu banyak orang yang melakukan Lebaran secara online. Jadi Lebaran daring itu kan menjadi sangat umum. Jadi ada 2 cara menurut saya melepas rasa kangen.
bagi masyarakat Indonesia di sini dan tempat lain juga saya yakin sama. Lebaran secara online, kita kontak dengan keluarga. Yang kedua di sini, karena tadi saya sampaikan ada 17.000 masyarakat Indonesia, ada 60 perkumpulan masyarakat. Luar biasa loh. Masyarakat Indonesia di sini punya perkumpulan yang berjumlah 60 perkumpulan. Terus ada satu payung organisasi namanya Permiga, Persatuan Masyarakat Indonesia di Qatar. Dan beberapa ada yang sudah punya usaha buka rumah makan, walaupun kecil-kecil ya. Ada juga yang buka toko grocery atau menjual bahan kebutuhan sehari-hari ya. Sehingga rasa kangen terhadap keindonesiaan itu insya Allah terobati lah gitu ya. Meskipun tidak bisa 100% dengan kita pulang kampung. Jadi barangkali kalau istilah sekarang itu apa, semuanya pakai E gitu ya. Nah ini mungkin e-mudik lah gitu ya. E-mudik. E-mudik elektronik, mudiknya elektronik. Mudik gitu. online ya Pak. Online. Oke, ternyata banyak juga ya perkumpulan WNI di Qatar. Ada di Doha. 60. Ada 60. Jadi kalau misalnya 60 grup. kangen nih bisa, oh saya mau ke yang ini dulu deh gitu Ada kan. bukber nggak nanti Pak di KBRI untuk warga negara Indonesia? Kenapa? Ada Ada buka bukber puasa nggak? bersama nggak nanti untuk warga negara Indonesia di Doha di Nah KBRI? ini dia nih. Itu salah satu impian saya. Tapi Oke. sekarang ini memang kita tidak berkumpul, tidak boleh lebih dari 5 orang ini. Oke. Oke. Jadi belum bisa Ya. ya. Kali 5, mana caranya ya? Istri 1, anak 3, sama saya, berarti udah 5 kan. Tapi insya Allah lah ada jalan lah barangkali ya. Insya Allah kita berdoa terus. Mudah-mudahan angkanya menurun, ya, angka COVID-nya menurun, sehingga relaksasi aturan-aturan diberlakukan. Paling tidak menjelang Lebaran, suasana bisa lebih terbuka lagi. Amin, amin. Amin, Baik, amin. itu tadi sebenarnya saya masih ada satu pertanyaan yang saya ingin tanyakan sih Pak Ridwan. Ini kan tadi Pak Ridwan sempat menyinggung soal World Cup atau Piala Dunia tahun 2022 di Doha ya, di Qatar. Nah ini peluang untuk Qatar kemudian bisa kembali membuka border sehingga kemudian World Cup bisa berjalan dengan lancar, tidak tertunda begitu. Bagaimana sih di tahun 2020 pemerintah mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat di sana? Ya, jadi memang sebetulnya Qatar itu dia melakukan buka tutup itu secara sangat terukur ya. Jadi memang beberapa waktu belakangan ini kita menyaksikan banyak sekali kegiatan-kegiatan olahraga, pertandingan-pertandingan ya. Ada pertandingan tenis misalnya ya, ada pertandingan olahraga yang lain ya. Ada kemarin tuh pertandingan balapan mobil itu. Nah, ini semua merupakan satu proses untuk menguji mungkin kesiapan Qatar menjadi tuan rumah kegiatan-kegiatan olahraga berskala internasional. Dan atlet-atlet asing kan banyak datang, tentu tetap memperhatikan prokes. Jadi alhamdulillah itu tertangani. Memang pada saat kemarin itu namanya apa F1 atau apa lupa saya. Ya. Nah harusnya kan kita sudah siap untuk nonton tuh. Tapi akhirnya kegiatan itu dilakukan tanpa ada penonton. Tapi at least ya paling sedikit mereka membuktikan dengan fasilitas yang ada, dengan prokes yang ada, kegiatan-kegiatan itu dapat berjalan. Ya mudah-mudahan harapan kita, we have to be optimistic tentunya. Di Indonesia juga kita begitu, kita lakukan segala sesuatu secara terukur sehingga pelan-pelan itu bisa dibuka. Baik. Kita yakin lah. Oke. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi satu titik terang buat kita memperoleh satu momentum perubahan cara yang lebih baik dengan pertolongan Allah SWT. Amin. Amin, amin, amin. Baik, ini semoga juga COVID semakin menurun. Jadi kita bisa Betul. berangkat ke Qatar ya, Di, untuk Foto di gurun. nonton. Untuk nonton World Cup juga di 2022 dan ketemu sama Pak Ridwan mungkin di Ya, sana. mungkin pesan-pesan untuk teman-teman yang ada di Doha di Qatar, kalau Saya kangen mau- Indonesia bisa nonton CNN Indonesia Connected Kita boleh Ramadan ya. melakukan pun, tapi corona nggak boleh ulang tahun yang kedua. Oke, amin, Oke. amin. Baik, Pak Ridwan Hasan, Duta Besar Indonesia di Doha, Qatar. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected Ramadan pada pagi hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa, Pak. Dan Selamat puasa, Pak. sehat selalu. Assalamualaikum. Juga untuk masyarakat Indonesia di tanah air semuanya, salam hormat dan salam hangat dari kami di sini. Siap. Siap. Terima kasih, Selalu Pak. sehat walafiat. Oke, Amin. Amin. amin.